Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 41. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Zelia putus asa. Orion terus berpikir sampai-sampai tak menyadari kalau Indri sedari tadi terus memanggilnya. "Orion, dengar tidak?" jerit Indri kesal karena Orion masih juga tak menanggapi. Ia berjalan ke arahnya dan menendang kakinya gemas. "Dengarkan aku, bodoh. Kau itu tuli atau bagaimana sih?" Indri membentak. Orion yang kaget karena ditendang olehnya. Hei, Zelia menariknya dari hadapan Orion, tahu kalau pangerannya itu akan mengamuk. maafkan dia pangeran. Dia tak bermaksud begitu. Zelia langsung menahan tubuh kekasihnya agar menjauh dari Orion. Orion menatap Indri kesal. Kenapa? Apa maumu? "Makanya, kalau orang ngomong itu dengerin." Indri semakin sewot, karena sebelumnya Orion mengabaikannya dan malah melamun. Indri kembali duduk di tempatnya semula sambil memandang Orion. Lebih tepatnya melototinya. "Nenek tak mengatakan apapun tentang orang-orang dunia bawah itu. Mereka pembunuh, agen rahasia atau apa?" Tidak, ia tak pernah mengatakan apapun tentang Pentom. Jawabnya datar, ekspresinya kembali seperti biasa. Indri mengerutkan dahinya kembali berpikir, tak mungkin kalau nenek tak memberikan petunjuk apapun tentang mereka. Nenek kan pengurus dan pendiri DMO. Ia tak mungkin seceroboh itu untuk tak memberikan petunjuk apapun. Ia pasti sudah memperkirakan hal ini, atau hal yang lebih buruk dari ini pasti akan terjadi. "Ia tak memberi kalian apapun, informasi, barang, atau apapun itu." Zelia menaikkan sebelah alisnya. Sesaat kemudian teringat sesuatu dan merogoh sakunya. Ia memberi kami kertas berisikan alamat markas pusat DMO. "Biar aku lihat." Indri merebut kertas itu dengan sekejap. Ia menatap kertas itu lama, membolak-baliknya, terus membaca ulang alamat yang tertulis di atasnya. Tapi ia tidak menemukan petunjuk apapun. "Apakah mungkin jika kalian menggunakan sihir di kertas atau benda semacam ini, misalnya akan muncul tulisan sihir setelah kertas ini dibakar, atau apapun yang menyangkut sihir?" Ia menatap Zelia sambil menerawang jauh. Enggak ada sihir semacam itu. Tapi kami bisa menulis di kertas memakai sihir. Dan tulisan itu tak akan bisa terbaca kalau berada di tempat penuh cahaya. Tulisan itu hanya bisa dibaca di tempat yang benar-benar gelap. Zelia tak sadar apa yang ia bicarakan, tapi tidak dengan Indri, Orion, Kian, serta Alex. Detik berikutnya Zelia melotot kaget, baru sadar atas ucapannya. Kemudian ia berlari mematikan saklar lampu ruangan tersebut. Kertas yang dipegang Indri kemudian bersinar terang, memunculkan sederet tulisan berwarna ungu muda terang. Warnanya sesuai dengan aura sihir sang pengguna. "Ini dia!" teriak Indri bangga, berhasil menemukan sederet tulisan yang merupakan sebuah alamat. "Ini mungkin tempat mereka berada. Kita bisa meminta bantuan mereka." Indri tersenyum lebar sambil melompat-lompat girang karena berhasil memecahkan masalah mereka. "Apa yang kalian tunggu? Ayo, kita pergi ke tempat ini." Ia lalu menarik tangan Zelia, disusul Orion, Kian, dan Alex di belakang mereka. "Benar, ini tempatnya." Indri mulai ragu melihat rumah yang super besar di hadapannya. "Ini sih terlihat seperti rumah milik orang yang super kaya. Pejabat mungkin?" Tidak salah lagi. Alamatnya tertulis di sini. Kita harus masuk. Orion langsung membuka pintu mobil dan berjalan ke arah pagar. Ia kemudian menekan bel yang berada di dekat pagar rumah itu. Dengan tergesa-gesa sekaligus tak sabar, Orion terus menekan bel tersebut berkali-kali hingga membuat seseorang keluar sambil mengumpat kasar. Gila ya, mau mati? Umpat seorang laki-laki yang terlihat lebih muda dari Orion. Kami nggak tuli, sekali aja udah cukup.
Katanya mengomel, lalu berjalan menghampiri Orion. Ada perlu apa? Tanya anak itu menatap Orion tenang. Orion menatapnya heran. Sepertinya ia pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi di mana? Ia mengernyitkan dahinya sambil berpikir. Oh, kau laki-laki yang di rumah sakit kemarin ya? Anak itu menunjuk wajah Orion. Ah, benar. Orion baru ingat, ia adalah anak laki-laki yang bersama anak perempuan yang tak sengaja menabraknya di rumah sakit tempo hari. Anak itu membuka gerbang dan berdiri di hadapan Orion. Pangeran, tunggu! Teriak Zelia menghampiri dan berdiri di sebelah Orion, lalu menatap anak di hadapan Orion dengan tak enak. Kian, Alex, dan Indri menyusul di belakang Zelia. Ada perlu apa sebenarnya? Tanya anak itu, menatap heran ke arah Orion dan yang lainnya. Kita berbicara di dalam saja, katanya kemudian setelah melihat keganjilan dari sikap mereka. Namaku Razendra Almarez, panggil saja Zen. Kalian siapa? Kata anak itu tetap berjalan di depan mereka tanpa menoleh sama sekali. Namaku Indri. Indri pertama kali, ia menyautinya. Orion, Zelia, Kian, Alex. Mereka memperkenalkan diri mereka masing-masing masih sambil terus berjalan. Setelah sampai di ruang tamu, Zen langsung menyuruh mereka duduk. Zen ikut duduk di hadapan mereka, menatap mereka satu persatu, meniti setiap inci tubuh mereka dengan cermat. Oke, mereka nggak berduk. Kalian bisa keluar, kata Zen tiba-tiba dengan menggunakan alat komunikasi yang ia pakai di balik telinganya. Orion, Zelia, Indri, Kian, dan Alex kaget bukan main melihat hal itu. Rupanya anak ini sangat berhati-hati terhadap mereka. Seseorang jatuh dari atap sesaat kemudian di hadapan mereka, membuat Indri refleks menjerit. Dia lompat dari atap. Indri melongok kaget. Anak itu tersenyum ke arah Indri. Hai, senang bertemu dengan kakak-kakak sekalian. Namaku El. Seorang anak perempuan tiba-tiba memukul kepala El dari belakang. El, jangan gila, mereka itu tamu, dasar bodoh. Teriaknya histeris, kemudian kembali tersenyum ke arah Orion dan yang lainnya. Salam kenal, aku Mary. Wah, mereka hebat. Tak ada satupun data tentang mereka. Seorang anak laki-laki berkacamata dan membawa MacBook muncul dari arah ruang tengah, lalu duduk di samping Zen. Panggil aku Glenn. Ia melirik tersenyum ke arah Orion. Apa itu? Tanya Indri heran. Seseorang terjatuh, jawab Alex melihat ke arah tempat Glenn muncul tadi. Kau baik-baik saja? Tanya Indri khawatir ketika melihat kening anak laki-laki itu membiru. Anak itu mengangguk kaku dan langsung berdiri. Ia menatap ke arah seseorang yang menyebabkannya jatuh tak jauh darinya, kemudian menendang kuat-kuat tubuh orang itu sampai terguling ke arah sofa ruang tamu tempat di mana Orion dan yang lainnya berada. Mayat! Indri berteriak melihat sebuah tubuh menggelinding ke arahnya. Dia tidur. Orion semakin kaget sekaligus heran. Baru kali ini ada orang yang tertidur sembarangan di lantai. Dan tak terusik sedikit pun ketika seseorang menendangnya. Tak cukup menendangnya, ia kembali menghampiri tubuh yang tergeletak di lantai tadi dan langsung menginjak perutnya kuat-kuat. Anak yang perutnya diinjak itu langsung bangun memegangi perutnya. Shit, apa yang kau lakukan? Dasar cowok transgender. Maafkan kami soal keributan kecil ini. Zen tersenyum santai memperkenalkan rekan-rekannya. Yang jatuh tadi namanya Jerry, dan yang terguling-guling di lantai itu namanya Devano. Keributan kecil dia bilang. Kian melongo parah. Mary menampar anak bernama Devano itu dengan kesal. Apa kau bilang? Transgender? Kau bilang opaku transgender? Mati sana! Kemudian seorang anak perempuan muncul dari arah ruang tengah membawa minuman di atas nampan. Sudah ku bilang, mereka itu bukan orang jahat, Kak Zen. Aku bisa merasakannya. Ia tersenyum lalu meletakkan nampan itu di atas meja. Senang bertemu dengan kalian. Namaku Sasi, katanya ramah. Oh iya,
kita pernah bertemu di rumah sakit sebelumnya, katanya melihat ke arah Orion. Dia yang paling normal. Alex menatap Sasi senang, karena akhirnya ia bisa menemukan makhluk normal seperti dirinya. Orion, Zelia, Indri, dan Kian juga mengaku setuju dengan pendapat Alex. Kami ingin meminta bantuan kalian. Orion menatap satu persatu anak-anak muda di depannya. Bantuan? Maksudnya? Zen memancing Orion. Sepertinya anak ini pemimpinnya, batin Orion. Orion menatapnya sejenak, berusaha berbicara setenang mungkin. Aku dengar kalian penguasa dunia bawah. Siapa yang memberitahu kalian hal itu? Zen menatap Orion sengit. Maksudku Hera, kalian pernah mendengar nama ini kan? Ia juga yang memberi alamat tempat ini pada kami. Penyihir itu. El berteriak girang. Kalian juga bisa menggunakan sihir? Ia semakin tertarik. Orion mengangguk. Coba perlihatkan, buat aku terbang. El berdiri dari sofa yang ia duduki. Orion menghela napas pasrah menghadapi bocah itu, lalu mengeluarkan sihirnya, lalu membuatnya melayang, membuat teman-temannya berseru kaget. Sesaat kemudian, Orion melepaskannya begitu saja, sehingga El kembali tertarik oleh gravitasi. Wow, unbelievable. Itu lebih keren dari alat-alat yang kau buat, El. Glenn bertepuk tangan dengan hebohnya. Tapi, Orion kembali berbicara. Aku tak menyangka kalau kalian semuda ini. Berapa umur kalian? Semua laki-laki di antara kami berumur 17 tahun, dan 2 perempuan sisanya 15 tahun. Jawab El kembali duduk ke tempatnya semula. Jadi, apa yang kalian inginkan? Tanya Zen mengalihkan pembicaraan ke topik utama. Istriku diculik, kami butuh bantuan. Jawab Orion serius. Siapa? Istriku, ulangnya. Zen menggeleng pelan. Bukan. Maksudku yang menculiknya. Lily, pemimpin Phantom. Sudah kuduga. Mereka benar-benar telah bergerak, Zen. Kata Glenn mengalihkan tatapannya dari MacBook-nya. Tunggu, bolehkah aku bertanya? Alex memotong pembicaraan. Silahkan, jawab Zen santai. Nyonya Hera bilang ia menolong kalian 20 tahun yang lalu. Tapi... Kau sepertinya salah paham. Kami bukan orang yang sama dengan orang-orang yang 20 tahun lalu ditolong oleh Hera. Jawab Zen kalem sambil tersenyum penuh arti. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.